Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nastias Mediati, Guru Pendidikan Agama Hindu di SD nomor 3 Kekeran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan nomor peserta 5010 17071900002. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 5 dengan materi Catur Guru. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ketemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Hindu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Silakan siapa yang memimpin doanya hari ini? Ya, Tara silakan. Asana, pranayama, parasudana. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, sebelum ke materi, kita pemanasan dulu ya, supaya anak-anak lebih bersemangat. Ya, kita ice breaking dulu. Anak-anak, kita mulai ice breaking dulu ya. Ayo, semangat lagi. Baik, sudah ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa, anak-anak? Ya, kita akan membahas tentang catur guru. Ya, ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan duduk. Ya, sebelumnya sudah anak-anak dapat membaca materi di buku? Tidak. Kenapa tidak baca?
Sudah. Sudah membaca? Sudah. Kira-kira apa sih pengertian dari catur guru tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Tara? Ya, sebelum lanjut ke materi, anak-anak bisa melihat video yang Ibu tayangkan dulu terkait materi catur guru pada hari ini. Ya. Wayan, anak yang mulia. Di sebuah desa kecil yang dipenuhi keindahan tradisi Belanda, hidup seorang anak yang bernama Wayan. Sejak kecil, Wayan tumbuh dalam keluarga yang memuliakan nilai-nilai luhur. Kita akan menyaksikan perjalanan Wayan, seorang anak yang patuh kepada orang tua, guru, pemerintah, dan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Sejak kecil, Wayan belajar Sudah, anak-anak? Nah, setelah anak-anak menyimak video tersebut, ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang Bu Guru ingin tanyakan terkait video yang Bu Guru tadi tayangkan, ya. Yang pertama, apakah anak dalam video tersebut sudah mampu menjalankan catur guru? Sudah. Apakah Wayan itu sudah bisa menjalankan catur guru? Sudah. Terus yang kedua, apakah Wayan mampu menjalankan tugasnya sebagai anak, sebagai seorang murid, serta sebagai masyarakat dalam lingkungannya? Sudah apa belum? Ya, sebagai seorang anak, Wayan patut terhadap orang tua, sebagai seorang murid, dan juga sebagai masyarakat di lingkungannya. Nah, yang ketiga, hal positif apa yang anak-anak bisa petik dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa? Coba diangkat tangannya. Ya, Tarahita, hal positif apa yang bisa dipetik dari cerita Wayan? Ya, jadi sebagai seorang anak, kita harus selalu tekun dan bertanggung jawab terhadap apapun tugas yang diberikan terhadap kita. Sehingga nanti ke depannya kita itu bisa menjadi seorang yang sukses dan bahagia. Seperti video tersebut, seperti videonya Wayan. Ya? Oke. Kita lanjut ke materi anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak atau peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian catur guru. Berikutnya, yang kedua, yaitu peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian dari catur guru. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menguraikan ya contoh-contoh dari ajaran catur guru. Baik, kita mulai. Yang pertama itu tentang pengertian catur guru di dalam agama Hindu, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang sudah membaca mungkin bisa melihat di slide ya. Dalam agama Hindu, catur guru itu adalah 4 guru atau 4 sumber pengetahuan dan bimbingan spiritual yang dianggap sangat penting yang harus kita hormati. Ya, jadi catur guru itu adalah 4 guru yang harus kita hormati. Apakah anak-anak tahu siapa sajakah orang yang berjasa dalam hidup kita, ya, sehingga kita bisa seperti sekarang ini? Siapa saja sih yang berjasa dalam kehidupan kita? Siapa aja? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ini merujuk pada bagian-bagian catur guru. Siapa saja yang berjasa dalam hidup kita sehingga kita ini bisa seperti sekarang? Yang pertama, ada lagi yang lainnya? Guru. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian catur guru. Ya. Catur guru itu ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama itu ada guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya itu siapa?
Ya, guru swadhyaya itu adalah sang yang widiwasa. Yang kedua, guru rupaka itu siapa? Ya, yang ketiga ada guru pengajian, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Sedangkan yang terakhir, guru wisesa, yaitu siapa guru wisesa? Pemerintah. Nah, sekarang Ibu tampilkan ya pengertian dari masing-masing bagian catur guru. Tadi yang pertama itu adalah Sang Hyang Widi atau guru swadhyaya atau Tuhan ya. Nah, pengertian daripada Ida Sang Hyang Widi atau guru swadhyaya itu adalah Sang Hyang Widi itu merupakan guru dari semua guru. Kenapa dibilang begitu? Guru yang paling pertama yang harus kita hormati. Kenapa demikian? Karena apa? Karena Sang Hyang Widi ya dalam manifestasinya itu ada 3 tugasnya. Yang pertama sebagai pencipta, yang kedua memelihara, yang ketiga ya pelebur. Nah, guru yang kedua adalah guru rupaka. Kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita saat ini. Ya, nah, selain memberikan kita kasih sayang, orang tua kita juga berkewajiban untuk memberikan kita apa? Makan dan minuman, tempat tinggal yang layak. Nah, maka dari itu anak-anak diharapkan selalu menghormati orang tua. Nah, nah di dalam ajaran catur guru itu ada 5 jasa orang tua yang sangat maksudnya harus kita jalankan. Yang pertama, Mbak lihat dalam guru upaka ada 5 jasa orang tua yang disebut dengan panca wida, yaitu yang terdiri dari yang pertama itu ada apa anak-anak? Ya, amet waken itu artinya melahirkan ya. Orang tua melahirkan kita ke dunia itu dengan bertaruh nyawa anak-anak. Ya, karena sakitnya itu luar biasa. Ya, ibu yang sudah menjadi orang tua itu melahirkan secara normal itu sakitnya luar biasa. Entah di mana rasa sakitnya, kita tidak tahu. Tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya itu di mana. Ya, dalam agama Hindu, makanya pada saat orang tua itu melahirkan bertaruh nyawa, kalau bahasa Balinya itu menggantung bo akateh ya. Kenapa dibilang menggantung bo akateh? Karena bertaruh dengan nyawa. Maka dari itu anak-anak tidak boleh melawan orang tua, ya. Tidak boleh durhaka terhadap orang tua, harus selalu apa? Menghormati, ya, menghormati orang tua, harus selalu patuh terhadap orang tua. Jadi apapun yang dikasih tahu orang tua, itu kalian laksanakan. Nah, jasa orang tua yang kedua yaitu matulung urip. Apa artinya itu anak-anak matulung urip itu? Ya, menolong jiwa dari bahaya. Nah, ketika kalian terkena musibah, orang pertama yang menolong kalian itu pastilah orang tua kalian. Ya, pada saat kecil anak-anak terjatuh, ya, orang tualah yang pertama kali menolong kalian dari bahaya. Ya, terus yang ketiga itu apa anak-anak? Maweh bino jana, seperti yang tadi dikatakan oleh para hita, ya, orang tua selain merawat kita dengan penuh kasih sayang, orang tua itu memberikan kita apa? Makanan dan minuman supaya kalian itu bisa hidup dengan sehat. Terus yang keempat, anyang askara, yaitu mengupacarai kita dengan upacara yadnya. Ya, orang tua kita berkewajiban untuk mengupacarai kita dengan upacara yadnya. Ya, semenjak anak-anak dari dalam kandungan itu sudah dibuatkan upacara yadnya. Ya,
Yang pertama itu ada upacara menggedong-gedongan. Ya, waktu kehamilan 7 bulan. Itu seorang anak dalam kandungan itu dibuatkan upacara menggedong-gedongan. Agar apa? Agar nanti lahirnya dengan selamat. Tidak ada halangan. Ya. Setelah itu, bayi baru lahir dibuatkan juga upacara. Bayi ketus pungsad itu dibuatkan juga upacara. Ya kan? Bayi 42 hari atau bulan pitung dino itu juga dibuatkan upacara. Agar apa? Agar semua hal-hal negatif yang ada pada diri bayi tersebut bisa dilebur atau dinetralisir. Nah, yang kelima itu mangupadiaya, mengajarkan dan mendidik. Mengajarkan kalian bagaimana kalian menjadi seseorang ya yang beretika, yang berkarakter. Ya, mendidik kalian dengan hal-hal yang positif. Dari 5 jasa orang tua itu ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah jelas? Ya, Bu Guru bisa lanjut ke bagian berikutnya? Oke, kita lanjut ke guru pengajian. Siapa yang bisa disebut dengan guru pengajian? Guru di sekolah siapa? Bapak dan ibu guru yang ada di sekolah itu disebut dengan guru pengajian. Bisa lanjut? Yang terakhir ya? Siapa? Ada siapa? Guru wisesa atau siapa yang bisa dikatakan sebagai guru wisesa anak-anak? Nah, dalam ajaran agama Hindu, pemerintah disebut dengan guru wisesa, yaitu yang bertugas. Yang pertama itu adalah memimpin masyarakat. Terus apa lagi? Melindungi setiap warga negara. Terus menjaga keselamatan kita sebagai warga negara. Terus menjamin kesejahteraan dalam negaranya. Ya. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mengerti? Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan apa? Contoh apa anak-anak? Contoh berbakti kepada catur guru. Ya, yang pertama itu contoh berbakti kepada guru apa? Guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu siapa tadi anak-anak? Ya, siapa bagus? Guru swadhyaya itu tadi siapa? Ya, Ida Sangyang Widiwasa. Nah, bagaimana? Seperti apa contohnya? Kita berbakti terhadap Tuhan. Ya, selalu taat menjalankan persembahyangan atau trisandya. Terus contoh berbakti kepada orang tua. Sebelum Ibu menayangkan slide-nya, coba anak-anak siapa yang bisa memberikan contohnya? Contoh berbakti terhadap orang tua kalian di rumah. Apa contohnya? Sebelum Ibu menayangkan slide-nya. Apa contohnya? Ya, Tarita. Membantu pekerjaan rumah. Ya, Mita. Tidak melawan nasihat orang tua. Dalam artian harus menuruti apa yang orang tua kasih tahu. Ada lagi? Ya, Pase. Ya, tidak membantah perkataan orang tua. Baik, oke. Dari contoh itu ada yang ingin tanyakan? Baik, Ibu Guru lanjut ke contoh berikutnya. Oke? Bisa anak-anak? Nah, hormat dan bakti terhadap guru pengajian atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang pertama, apa? Rajin, tekun, dan senang belajar. Nah, yang terus menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada
pada tempatnya. Ya, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, hormat atau bakti kepada guru wisesa. Bagaimana kita menghormati guru wisesa atau pemerintah? Ya, yang pertama itu menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Terus berdisiplin berlalu lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Biasanya tuh kebanyakan anak-anak kalau main ponsel sambil naik motor. Ngecek HP sambil negak motor. Pernah lihat seperti itu? Nah, sehingga apa yang terjadi? Tidak fokus, jadinya jatuh. Ya. Nyemplung ke parit. Nah, Nana, dari sekian contoh yang Ibu Guru paparkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Untuk sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak jawab. Ibu akan pilih dari masing-masing kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Ya. Ya, nanti Ibu Guru kasih tahu ya. Bagus. Masa apa sih? Udah ya, semuanya ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Anak-anak silakan kerjakan. Ya, perhatikan petunjuknya. Ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Nanti kita presentasikan ke depan. Anak presentasikan ke depan ya. Sebutkan dan jelaskan. Ya. Berapa ada cetor guru? 4. Nah, guru apa aja itu dijelaskan. Ya, misalkan guru swadhyaya bisa dibaliknya. Guru swadhyaya itu siapa? Ya, sebutkan dan jelaskan. Kenapa itu, Mel? Sebutkan dulu, ya. Ada berapa? Ada 4, ya baru dijelaskan. Ya, boleh. Kalau nggak cukup boleh baliknya aja. Ya, kalau nggak cukup ya sebutkan dulu baru dijelaskan. Ya, tugas. Satu guys. Ya, lanjutkan dulu ya. Ya. Dan anak-anak kita presentasikan ya hasil tugas dari anak-anak. Yang pertama Mita. Ya, dari sebelah situ Mita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mita Devita Aryani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD dari saya. Ini pengajian adalah Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolah. 4. Guru SSA adalah pemerintah. Belum. 4. Anyangas kare mengupacarai dengan upacara ayatnya. 5. Mangu Padjaya mengajar dan mendidik. Sekian dari
Tawijaya, saya akan mempresentasikan lembar LKPD yang memberikan pendidikan kepada kita. Coba sebentar jelaskan dengan tulis orang tua kepada anaknya. Awet pakai melahirkan, mati lahir, orang tua dan kita. Mawet di mojana, memberi makanan minum, anak ngasih kare, memupacari dengan orang manusia lainnya. Namun dia mengajarkan menjadi Om Santi Santi Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak ada yang tidak dimengerti atau mungkin anak-anak belum memahami apa yang Bu Guru sampaikan? Tidak, ya. Dari hasil tugas kalian, Bu Guru yakin anak-anak sudah memahami. Ya, dan bisa melaksanakan ajaran catur guru itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat Bu Guru simpulkan pembelajaran hari ini, ya, catur guru itu berarti 4 guru yang wajib kita hormati. Nah, seperti yang tadi dikatakan, bagian-bagian catur guru itu ada 4, yaitu guru swadhyaya, guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa. Nah, terus guru swadhyaya itu adalah Sang Hyang Widi, guru rupaka itu adalah orang tua kita di rumah, guru pengajian itu adalah bapak ibu guru yang mengajar kalian di sekolah. Sedangkan kalau guru wisesa itu adalah siapa anak-anak? Pemerintah, ya. Trikang Sinanggo Guru itu terdiri dari guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa. Nah, dan yang terakhir Pancawida, yaitu 5 jasa orang tua terhadap anaknya, yang terdiri dari Amet Waken, Ngetulung Urip, Maweh Bina Jana, Anyang Askara, dan Mangu Padiaya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, kita ketemu minggu depan dengan materi catur asrama. Ya, anak-anak bisa mempersiapkan dirinya, terlebih dahulu bisa baca bukunya ya sebelum masuk kelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Akhir kata Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.